Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ada beberapa kata-kata yang sudah membudaya ketika masuk Idul Fitri. Biasanya banyak orang mengucapkan dengan minal aidin wal faizin dan disambung dengan mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada hubungannya dua kata itu, tetapi sering disalahartikan seolah-olah minal aidin wal faizin itu bahasa Arab, artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu berbeda. Minal aidin wal faizin itu biasanya ucapan para sahabat ketika melihat rombongan perang atau tentara pulang dari peperangan. Minal aidin wal faizin artinya dia kembali dalam kemenangan atau mati dalam menang karena dia mati syahid. Justru Rasulullah kalau habis puasa ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh ibadah-ibadah puasa kita, termasuk pada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dari kita maupun dari kita semuanya. Maksudnya dari saya dan dari kita semuanya. Idul Fitri dari kata bahasa Arab Id. Id bisa berarti perayaan. Fitri dari kata iftar, maka pada hari ini tidak boleh ada orang berpuasa. Haram hukumnya berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri ini hari di mana orang harus bisa makan, maka Rasulullah marah ketika ada orang sudah berpuasa penuh, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Membiarkan orang yang tidak bisa makan. Siapa yang sudah berpuasa penuh, tapi dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka jangan mendekati musolaku, jangan sholat bersamaku, nggak usah sholat Idul Fitri bersamaku. Kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Minggat, kata Nabi. Maka orang harus mau berbagi. Aid juga berarti dari Aidul, artinya kembali. Dari bahasa Arab. Sebab kalau Aidul bahasa Jawa artinya ke selatan. Aidul, lor, ngaitan sama ulon. Itu bahasa Jawa. Aidul, Aid kembali kepada fitrah. Fitrah artinya satu, kesucian, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Fitrah tidak ada kata yang mewakili. Maka biasanya selamat Idul Fitri. Karena memang bahasa kalau diterjemahkan sering bermakna berbeda. Fitrah itu ada nilai kebenarannya, kebaikannya, keindahan, dan kesucian. Maka selamat Idul Fitri saja. Tidak hanya bahasa Arab, bahasa Jawa pun banyak yang tidak bisa ditranslate. Misalnya orang Jawa itu ada mlebune metu ngendi. Mlebu itu masuk, metu itu keluar. Kalau ditranslate, masuknya keluar mana? Menjadi susah, masuknya keluar mana? Padahal di Jawa ada mlebune metu ngendi. Demikian juga puisi saja kalau diterjemahkan jadi rusak. Aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, kalau sampai waktuku menerjang palang, tak seorang pun mengganggu, tidak juga kau. Aku binatang jalang. Bagus, tapi ketika yang bacakan orang Jogja, rusak itu puisi. Kula menika kewan galak. Saking kumpulan sampah nabraki pager. Pancen kula kewan, rusak. Kenapa? Karena memang fitrah itu mengandung makna-makna yang luar biasa di dalamnya adalah benar. Benar saja tidak cukup, karena benar juga harus baik. Benar baik, baik saja tidak cukup, harus benar. Orang ditanya, sering sekali saya sampaikan, orang ditanya asal benar. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah. Enggak makan mati, Pak. Udah punya suami, dah mau lu ambil, gua kepret lu, belak lu, mungkin itu. Jawabannya benar, tapi Nabi marah. Nabi memarahi orang yang utulin, orang yang kaku, keras, saklek, jutek, wajahnya kayak IMK, wajahnya kayak ikan mas koki. Ngumpul kayak lohan, kayak wajah wanita yang mendengar suaminya nikah lagi. Ini jelek. Maka kata Nabi, orang tidak boleh, orang mohon maaf punya muka yang masam. Sampai Rasulullah mengatakan tabasumuka li akhika sodaqah. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Mungkin kita nggak dapat cantiknya kurang, tetapi kalau senyum itu kita berikan, itu bagian dari sedekah. Inilah maka benar harus baik, baik juga harus indah. Maka ngimami sholat juga perlu keindahan.
Tapi walaupun dia seniman tidak boleh diiringi musik. Mentang-mentang dia seniman dari Justice Force, sholatnya pakai musik. Tung 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 tak dang dung dang 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 trung tak trung tung 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 tung. Bagus trung tung tung tung. Tapi ini menjadi tidak baik. Jadi benar, baik, indah, dan suci. Hari ini maka banyak orang mensucikan dengan saling meminta maaf. Meskipun meminta maaf tidak ada kaitannya harus habis Lebaran. Jadi kalau mau minta maaf tidak usah nunggu Lebaran seperti ini. Kapanpun, anytime. Bahkan semangat dalam beragama adalah silman kotoaka wa'fuman haramaka. Wat'uman nolamaka, sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Maafkan orang-orang yang bersalah dengan kamu. Bukan kita minta maaf, malah kita sudah memaafkan sebelum dia minta maaf. Jadi lebih proaktif. Dan ini yang paling berat adalah yang ketiga. Wat'uman nolamaka, doakan orang-orang yang telah mendolimi kamu. Ini yang paling berat. Doanya doa baik, bukan rasain mudharah, syukurin, enggak. Tapi bagaimana kita mendoakan kebaikan. Rasulullah disakiti tapi didoakan, ya Allah berilah hidayah pada orang itu. Rasulullah sering sekali, inilah semangat-semangat Lebaran. Semangat untuk mensucikan diri supaya kita kembali kepada fitrah. Karena sudah puasa sebulan suntuk, tidak ada artinya semua puasa itu kalau kita tidak beres hubungan kita dengan sesama kita. Maka hubungan kita ketika puasa hubungan dengan Allah diakhiri bagaimana hubungan baik dengan sesama. Mudah-mudahan Idul Fitri bisa kita tangkap. Makna yang sedalamnya gimana? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini.